Cuma sama Ipan. Makanya jadi orang jangan kurang ajar tuh mulut kalau nggak tahu segala-galanya. Terima kasih sama Ivan deh. Udah cukup. Bunda doakan Ivan itu penghuni surga. Amin. Kalau aku cuma ribut-ribut doang tidak mendapatkan apapun, ya rugi di aku dong. Aku udah capek, buang energi, ya kan. Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku, gitu. Jadi aku punya manajemen, terus aku bilang gini, udah kita create aja deh dengan baik gitu kan, supaya menghasilkan cuan, gitu. Tolong buat artis-artis baru yang nggak tahu. Dia ini jangan diusik. Beliau ini Dia artis nggak ganggu lama orang loh ya, modelnya. bukan artis baru. Beliau ini artis Sama dia lama. dicecer nanti. Dan beliau ini orang yang sangat apa adanya. Bener Kalau nih. Bunda udah nggak mau ribut-ribut lagi. Mumpung belum ada yang laporin nih, saya minta sisa 5 hari lagi. Korla nggak minta maaf dan tidak merubah dan tidak meyakinkan kita laporkan. Makin panjang. Masalahnya guys, itu dia engkong harus membuktikan, dan dia juga ngomong kalau laki itu sama gue apa gitu. Pokoknya gue udah pegang semua buktinya, gue udah pegang semua live Instagramnya. Gak pernah ya, gak pernah punya konser kayak gitu, gak pernah ditonton banyak manusia, gak pernah didadari seperti itu. Baju dan statistik umat, rambut udah kayak bidadari, gak pernah. Being viral itu nggak lebih penting daripada being smart. Being viral itu tidak lebih penting daripada be the best that you can be, gitu. Atau jadi positive influence buat orang lain. Apa perlu kita buat sayembara? Siapa yang menemukan bukti bahwa dia dulu adalah laki-laki? Itu nggak penting bagi saya. Yang jelas menurut saya, apa yang dilakukan itu bukan budaya kewanitaan. Gue udah tanya tuh sama bapak-bapak aparatur negara, Pak, punten mau tanya, kalau ini bisa masuk pasalnya nggak? Dicek semua, bisa. Sampai ditinggal lelaki. Rahim lu cuma tempat ngasih buang anak. Lu jadi kayak budak lelaki, tukang ngurusin anak. Fih. Kasihan jadi perempuan. Jangan kaya kena endosan. Sorry. Ya udah. Pokoknya buat engkong, gue cuma kasih waktu 2 kali 24 jam. Ingat engkong itu paspornya masih Indonesia dan engkong ternyata WNI bukan WNA. Jadi engkong Idrus harus siap-siap. Kalau punya bukti-bukti semua silahkan dibawa. Saya pun akan melakukan yang sama. Saya akan membawa semua bukti-bukti yang saya punya. Gak mainan gue, gak level sama gue, ya. Punya laki gak bisa ngasih nafkah ya. Cuma modal dientot, tempat buang bayi. Iya. Punya laki cuma dikasih nafkah doang, nggak cuma punya laki ditinggal doang gitu. Udah nggak enak berarti barang lo. Masih mendingan pantat gue, nonok gue, ya. Mulut lu aja nggak enak, gimana memek lo? Nah, mana dulu? Desain untuk ribut dulu, atau setelah ribut kita cari apa yang bisa dimanfaatkan dari keributan ini? Mana ribut yang lebih dulu? Tahu dulu orangnya yang mana. Oh, ribut dulu. Kalau misalkan aku pikir ini bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan sesuatu buat aku, ya aku teruskan. Menghasilkan sesuatu dari keributan apa yang dihasilkan? Jadi kalau kita ribut di sosial media itu Om ya, aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Setiap ribut Lumayan. penghasilannya meningkat. Iya, gitu. Udah tahu kan? Lo ada cari duit, pamer-pamer harta kekayaan dari hasil ribut sama orang. Pikirnya kalau cari uang begitu berkah duitnya. Jadi kalau dia tuh ribut sama orang, ya dia nggak usah heran lah. Giliran disentil sama netizen, gak terima. Namanya duitnya dari situ. Nah kalau Iqbal nggak ribut, nggak dapet endorsan. Pantesan ribut banget sama Buncor. Orang Buncor lagi viral, naik dah tuh endorsannya. Tapi salah persepsi, malah Instagramnya hilang. Gak bisa endorse dong jadinya. Semoga bisa mencari uang yang berkah ya mbak ya. Bukan uang dari hasil ribut sama orang. Ribut pakai kriet-kriet. Bangke itu apa? Bangke itu adalah orang yang berjasad namun tidak punya hati nurani. Itulah bangkai.
Bunda Corla minta maaf sama Loli anaknya, Nikita Mirzani. Oke, Bunda juga mau minta maaf sama Oli, ya. Loli. Buat Loli, sayang Bunda minta maaf. Kalau misalnya kamu kecewa, tersinggung dengan omongan Bunda. Buat anak-anak Bunda se-Indonesia, buat cucu-cucu Bunda, jangan serang Loli lagi. Loli anak baik, Loli sayang Bunda, ya. Pokoknya Bunda mau damai. Kalau dia nggak mau damai ya sudah. Pokoknya Bunda sekarang adalah malaikat kalian. Aku akan tetap seperti aku dan tak akan menjadi orang lain, ya. Jadi buat anak-anak Bunda, cucu-cucu Bunda, jangan lagi dijulitin, jangan lagi diserang. Loli anak baik, ya. Itu aja. Dan aku tidak mau mengusik orang dan jangan mengusik aku. Aku ke Jerman nanti pada saat tanggal 31. Aduh, ini lucu banget loh, Nikita Mirzani. Kayaknya Mbak Nikita nih habis selesai urusan di Serang jadi makin lucu ya. Itu ngapain sih dia pakai pengaduan ke kedutaan Jerman? Kedutaan Jerman tuh nggak ngurusin yang kayak beginian. Seandainya pun ya misalnya si Bunda Corla ini punya urusan pajak di negara Jerman sana, itu bukan ranahnya kita juga buat ngurusin kayak begituan. Kamu tuh kalau punya masalah sama orang jangan suka ngebelit-belit begitu deh. Aduh, kalau mau bantuin bayarin. Ini lucu banget beneran. Aduh, itu yang pertama ya. Seandainya pun misalnya ternyata Bunda Corla tuh berhutang pajak di Jerman sana, ya itu urusannya dia lah sama pemerintahan Jerman di sana. Kita kan nggak tahu juga udah sampai di mana kasusnya. Terus kalau misalnya ternyata Bunda Corla itu datang ke Indonesia berpenghasilan gitu ya, di sini mendapatkan penghasilan atas kedatangannya, ya nggak apa-apa juga, itu rezeki dia. Masalah pajaknya nanti dia laporin bersamaan dengan kewajiban pajak dia, misalnya di Jerman sana bisa juga, karena setahu saya ada ini ya namanya kebijakan, bukan kebijakan ya, kayak ada peraturan untuk dual. Jadi kayak misalnya kita udah lapor di sini diakui di Jerman, begitu juga sebaliknya. Setahu aku sih begitu. Jadi nggak usah deh ngurusin pajak-pajak orang, ngapain sih? Aduh, hidup orang. Lucu loh Bunda Corla itu, aku sih menikmati ya. Aduh, Mbak Nikita, lucu deh kamu ya. Kemarin-kemarin marah karena Bunda Corla itu ini MS Glow ya, skincare. Terus sekarang ini pajak. Besok apa lagi? Nggak apa-apa dong, terserah Bunda Corla. Dia mau mengendorse apapun itu. Saya malah karena Bunda Corla itu mengendorse MS Glow, saya mau coba juga sih. Gimana sih itu skincare-nya kayaknya bagus deh ya. Apalagi yang punya tuh anak bangsa ya, jadi kayaknya kita harus mendukung juga. Biar panas sekalian kita Mirzani, aduh namanya aja gue salah. Aduh, tobat. Salam sehat semuanya ya. Ya hal-hal yang begini yang harus kita sikapi, karena saya ini basicnya lawyer, jadi saya pasti gemes lah kalau ada yang hal-hal yang menyimpang tuh saya pasti gemes. Tinggal dilakukan upaya hukum kan kita kan menganut dua jalur, pidana dan perdata. Terus kasih lihat orang bahwa proses itu penting. Jadi bukan, kalau sekarang kan kayaknya banyak banget yang viral pada akhirnya anak-anak yang masih pitik-pitik gitu ya, masih yang kecil-kecil, pada akhirnya ngeliatnya kayak ya kalau gitu gimana ya caranya gue bisa ngetop, mungkin ya gue gini, just do stupid stuff, atau misalnya do something yang mungkin agak aneh atau kayak gimana, yang penting gue viral. Padahal kan sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Nah makanya ya udah, biar yang viral, saya tetap di jalurnya saya. Jadi saya tetap di jalurnya saya, viral dengan prestasi. Dan semoga dengan saya tetap di jalur saya, viral dengan prestasi, anak-anak yang masih umur 13-14 tahun sampai ke 24 itu masih ngelihat, at least mereka bisa ngelihat di TV bahwa kalau mau performance-nya seperti itu, ada proses yang harus dijalani. Gak cuman kayak ya gitu, gak cuman about going viral. Kenapa
kenapa gue harus speak up tentang Korla? Jangan gue nggak mau pansos dengan Bunda Korla. Kami sama-sama anak Medan. Ini bukan bicara rasis, ya. Gue tahu rasanya merantau itu seperti apa. Kau di mana pada saat dia makan nasi basi, pada saat dia makan lauk yang dipanas-panasi? Kau kemana? Kau cuma muncul di saat dia viral, semua orang ngasih dia duit, lalu kau pun tidak mau ikut kalah atau ikut kalah tren seperti orang kebanyakan. Apalagi ketika diri lu itu mengeklaim bahwasannya lu adalah orang yang paling kaya di muka bumi, jahanam. Sebentar, gue ngerokok dulu. Sudah? Yang mau record silakan record percakapan gue tadi, di share ya. Gue sudah mulai diserang oleh akun-akun sampah kacung masyarakat yang menggoreng-goreng berita gue. Gue nggak peduli dengan lu mau senggol gue kah, mau tidak kah, dengan akun sampah-sampah itu ya. Bahasa sampah ini sih gue serap dari mereka sampah itu juga gitu ya. Jadi sampah gue daur ulang. Jadi ketika gue punya prinsip seperti ini, ketika lo dihadapkan pada dua pilihan, yang buruk dan yang terburuk, maka yang menjadi pilihan adalah yang buruk. Paham? Ya? Lu mau suruh gue diam, lu mau bungkam gue, lu siapa? Bisa atur-atur hidup gue, lu siapa? Kalau lu tidak mau gue dukung, nggak masalah, tapi nggak usah bahasanya merendahkan, ya. Even lu berakting suka sama gue, jangan tolol actingnya, acting jangan tolol. That's why gue tahu ya, kenapa lu tidak pernah menjadi artis pemeran utama di film yang disutradarai oleh produser dan sutradara-sutradara terkenal di Indonesia, karena acting lu kurang bagus. Paham? Ya, setidak-tidaknya kalau lu mau berakting yang benar, nggak perlu meninggalkan jejak. Kalau begitu kan, oke. Kalau lu menganggap merasa dipaksa untuk pura-pura baik sama gue karena ingin memanfaatkan gue, oke, gue dukung penegak hukum, gue dukung jaksa untuk menuntut banding kebebasanmu, jahanam. Mereka nggak bisa ngebedain lapak jualan sama lapak yang nggak jualan. Pengen lo di screenshot komen lo sama gue, langsung gue kirimin ke mama gue, langsung dicari sama polisi, mau lo? Nggak jelas banget. Jadi kalau ada yang bilang, DP, lu nggak boleh dekat-dekat sama Bunda Korla, lu nggak boleh. Buat gue selama Bunda Korla itu menghibur, aku suka. Bunda Korla tidak pernah mengusik siapa aja. Sebentar ya, kalau orang yang iri itu karena gimana ketemu Bunda? Bunda waktu itu dengan pakaian yang seksi, cantik, modis. Terus waktu itu aku masih kejar ngeliatin dari atas sampai bawah. Wah ini mama, ini kenapa siapa kamu ya? yang mau cantik sama Bunda? Kenapa kamu mau nggak sama Bunda? Karena Bunda paling cantik di situ, paling boys. Boys itu paling paling fashionable. Jadi antara anak-anak Bunda di antara yang lain. Jadi Bun, aku minta foto boleh. Aku udah terinspirasi dari dulu dan sekarang ketemu lagi sama mamaku. Kak buncor saya buncor. Udah minta maaf sama Loli. Ya baguslah kalau udah minta maaf. Kan gue udah bilang, gue kalau urusan anak gue pasti gue cecer. Urusannya anak tuh nomor satu. Jangan so banget kayak nggak punya aib aja. Gue punya aib. Cari dong aib gue. Cari. Kalau si perempuan bertato yang sarap itu biarin aja dia menggila sendiri. Karena dia nggak dianggap, dia kayak tai. Dia nggak dianggap, dia kayak sampah. Dia sampah, makanya nggak dianggap. Nggak ada yang mau nganggap dia. Sahabat polisi aja nggak mau nganggap dia. Dia kan dikeluarin dari sahabat polisi. Terus tiap dia story apa tentang ngebelain gue nggak pernah repost, sakit hati, nyereh hati, emang teratur. Cuma bilang mak lu nyinyir lah, mak lu tuh yang cari ribut, masih biasa itu. Tapi kalau udah menyangkut ngomong masalah anak haram lah, segala macem lah, baru gue cari. Mau orang miskin kek, mau orang kaya kek, gue cari. Ingat. Pagi-pagi netizen lu jangan pada sewot. Gue aja pagi-pagi nggak ada sewot-sewotnya. Gue pagi-pagi mau ke kantor kedutaan London, nggak ada gue sewot-sewotnya. Kakak saya anaknya dibully terus, jangan rusuh, dampak anak-anaknya nggak ada urusan.
Gak ada urusan. Gue udah cek semua. Setiap Loli live itu selalu ada orang yang ngecek dari tim gue. Kalian juga netizen masih ada takut-takutnya. Nggak ada. Kalau Loli lagi live, kalian cuma bilang, ibu lo bikin rusuh, ibu lo tukang cari ribut, masih wajar. Itu bukan bulian. Bulian itu kalau udah menyangkut dasar lo anak haram, dasar lo anak ini, nah baru gua cari sampai kemanapun. Lu mau anaknya siapa kek, mau lu anak yang punya gedung kek, mau lu anaknya polisi kek, mau lu anak jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3 kek, nggak ada urusan sama gua. Ya, nggak ada urusan. Tapi kalau kalian Loli lagi live, kalian cuma bilang ibu lu tukang ribut, tukang cari, ibu lu nyinyir segala macam, ibu lu masuk penjara, nggak ada masalah itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti kalian di live-nya Loli masih ketakutan untuk ngomong yang aneh-aneh. Siapa? Kan lu netizen. Lu bilang yang gua nggak punya aib, nanti dibilang gua punya aib. Yang gimana jadinya? Kalian tuh konsisten deh kalau mau maki gua. Mengejutkan, setelah Nikita Mirzani, kini teman masa remajanya bongkar jenis kelamin Bunda Korla. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa Bunda Korla merupakan transgender. Atas penyertaan tersebut menjadi ramai hingga viral di media sosial. Dilansir dari wartawan, Senin 23 Januari 2023, ketika ditanya oleh awak media mengenai Bunda Korla, lantas Nikita Mirzani mengungkapkan, "Jangan bilang bunda, kan dia laki, nggak boleh bilang bunda-bunda." Namun, di tengah polemik masalah Bunda Korla transgender atau bukan, muncul seorang wanita yang mengaku teman sama remaja Bunda Korla. Wanita tersebut secara terang-terangan mengungkapkan identitas asli dari Bunda Korla. "Saya adalah salah satu orang yang berani meyakinkan kalian bahwasanya Bunda Korla itu adalah bukan laki-laki, tapi perempuan 100%, kata pemilik akun TikTok, @santinika. Dia mengaku bahwa Bunda Korla bukan merupakan transgender, melainkan wanita 100%. Selain itu juga, dirinya mengaku teman masa remaja dari Bunda Korla, jadi sedikit mengetahui latar belakang Bunda Korla. Jadi tolong ya, jangan bilang Bunda Korla itu adalah laki-laki, tetapi perempuan, karena saya mengenal masa remajanya Bunda Korla, di mana dan bagaimana." Lanjutnya, sang pemilik akun tersebut yakni Rianti menambahkan lebih lanjut bahwa dirinya dengan Bunda Korla hanya terpaut 2 tahun. "Saya dan Bunda Korla terpaut usia 2 tahun. Saya kelahiran tahun 76, Bunda Korla kelahiran tahun 74, kata Rianti, dilansir dari Intip Seleb. Selain itu, Rianti menceritakan lebih lanjut ketika Bunda Korla memanggil dirinya Li. "Saya masih ingat, pada masa itu, Bunda Korla dan teman-temannya memanggil saya dengan panggilan Li," tutur wanita yang mengaku teman masa remajanya